Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi untuk tertanggal 10 hingga 20 bulan April 2023 ya. Sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. So, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Capricorn bersama dengan si dia adalah ada di situ Ten of Cup reversal, kemudian di situ ada energi dari Devil, kemudian di situ ada energi dari Knight of Pentacles, kemudian di situ ada energi dari Nine of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari kartu The World ya. Kemudian di situ ada kartu dari The Hermit, ada kartu dari The Empress, ada kartu dari dan kemudian di situ ada energi dari ya. Baik, jadi kalau mari lihat ini hubungannya sudah hubungan yang serius di sini ya. Ini hubungannya sudah hubungan serius atau ini hubungan yang pernah membincangkan tentang masa depan pernikahan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini bukan hubungan, ini boleh aja baru-baru aja terjalin, tapi ini bukan hubungan yang dilakoni dengan ringan. Tidak. Ini hubungan yang memang atensinya itu tuh cukup besar gitu ya. Manifestasi energi, tindakan, perasaan, pikiran kepada hubungan ini tuh mari lihat ini cukup besar. Terutama ini adalah yang besar tadi itu adalah energi dari pasangannya Capricorn. Nah, seperti itu ya. Jadi pasangannya Capricorn ini mari lihat ini seseorang yang sudah melekat ya kepada Capricorn, atau ini seseorang yang kayak pengen banget bisa memiliki Capricorn ini gitu, pengen banget memiliki, walaupun ketika ada keinginan untuk dimiliki ya, memiliki atau dimiliki oleh Capricorn ini, kalau mari lihat dia bisa sangat amat tertekan secara mental karena mungkin dia terbiasa dalam hidupnya ya, dia yang mempengaruhi situasi gitu ya, atau ini seseorang yang mungkin sudah terbiasa apa yang dia maui harus dia dapatkan, tidak boleh kurang gitu ya, tidak boleh tidak sesuai dengan gambarannya dia. Nah, ini orangnya keras ini. Jadi kalau situasi dan hubungan dengan Capricorn tidak sesuai dengan maunya dia bisa stres berat, dia bisa depresi di situ, gitu ya. Dia bisa ngerasa sakit di situ. Memang akhirnya mudah terlukai egonya. Ego itu kedirian ya, jangan selalu dianggap konotasinya yang negatif ya. Semua manusia punya ego, dan karena ego kita bisa hidup gitu ya. Ego itu bagian dari diri. Nah, kayak gitu ya. Terlalu serius, terlalu tegang gitu ya, terlalu ingin. Nah, ini akhirnya punya konsekuensi atau mendatangkan konsekuensi ya, gangguan secara mental. Tentu mental terganggu, perasaan tidak karu-karuan. Nah, seperti itu ya. Tapi dia tahu sih mesti ada perubahan yang dia lakukan dalam hubungan ini. Entah itu caranya dia berpikiran kepada Capricorn, harapan kepada Capricorn gitu ya. Dia tahu di situ tuh harus ada yang berubah. Gitu. Mungkin ada beberapa sudah punya wacana dan bahkan sudah melakukan 1-2 langkah untuk meninggalkan, untuk pergi gitu ya. Tetapi walaupun demikian, ini energinya memang lambat, energi dari pasangannya Capricorn ini. Nah, di situ
Jadi pertengahan bulan April ini, Mari rasa ini hampir menuju puncak ya. Ini kayak overthinking, memikirkan hubungan dengan Capricorn, menuju puncak di sini. Memang belum klimaks stresnya, tapi ini pun sudah sakit di situ ya. Udah pasti sakit, udah pasti menyiksa, udah bikin pekerjaan bisa berantakan, makan tidur nggak karu-karuan gitu ya. Ini sudah mengkuras energi padahal nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ini sudah tak menentu, ini sudah tak tenang. Walaupun mari katakan ini belum klimaks, masih di angka 9, belum 10 gitu ya. Tapi ini tidak bisa dianggap remeh situasi tertekannya pasangan Capricorn di situ. Mungkin ada penyesalan juga gitu ya. Ada kemarahan, ada kebencian, sekaligus ada putus asa, lemah gitu loh. Ingin memberontak tapi tidak bisa gitu ya. Dan itu semua terjadi di dalam kepalanya, di dalam dirinya. Mungkin tampilannya bisa kayak tampilan orang tidak ada ngapa-ngapain gitu ya. Tampilannya ya kayak orang sehat saja gitu ya. Tapi ternyata di dalam diri wah blunder gitu ya. Chaos di dalam diri itu chaos, bukan blunder. Chaos, lebih cocok chaos. Nah gitu ya, chaos sendiri gitu ya. Tapi ini hebatnya pasangan Capricorn ini, dia nggak mau stay di situ gitu loh. Dia nggak mau menetap, dia tidak mau menetap dalam situasi yang seperti ini saja gitu ya. Ada perubahan, ada langkah-langkah untuk katakanlah membenahi diri. Mungkin tidak membenahi hubungan, tetapi minimal membenahi diri sendiri. Nah di situ ya. Memang Capricorn ini mari rasa ini bisa kayak kalau dikatakan dia mau, karena ini banyak mengabaikan ya. Memang banyak mengabaikan si pasangan di sini. Mungkin bahkan dia tidak menganggap bahwa ini adalah istrinya, ini adalah suaminya gitu ya. Dari cara tindakan mungkin tidak akan menunjukkan itu. Gitu loh. Ini ada sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, dan peristiwa masa lalu itu cukup mempengaruhi ya perjalanan Capricorn dengan si pasangan ini. Gitu. Jadi bisa saja ketika memang Capricorn memikirkan hubungan dia dengan si pasangan kurang lebih sama. Gitu ya. Ada mental yang tidak karu-karuan akhirnya. Ada situasi mental yang gak karu-karuan akhirnya ketika memikirkan tentang koneksi ini. Mungkin memang dalam keadaan sekarang itu ya hubungannya tuh ndak yang baik-baik saja, jauh dari situasi yang baik-baik saja nampaknya. Gitu loh. Kalaupun ada tindakan yang dilakukan di sini, mari rasa ini bisa tindakan-tindakan yang niatnya boleh memperbaiki, mengharmoniskan, tapi tindakannya justru menjauhkan. Jadi bisa ada kontradiktif atas kemauan dengan tindakan. Nampaknya kalau untuk memaafkan orang lain, memaafkan diri, mungkin itu salah satu isu dalam koneksi ini. Gitu ya. Menemukan dan kemudian mengingat kenegatifan, kekurangan, kesalahan, kekeliruan, itu yang lebih kuat. Bukan hanya Capricorn saja, tapi pasangan Capricorn juga demikian. Kengerian saja yang ditangkap, yang dipotret dari koneksi ini. Kayak gitu ya. Kengerian gitu ya. Ketidakpuasan.
penderitaan barangkali. Hanya itu yang tertangkap di sini. Tak ada lagi di sini tuh kayak bisa memanggil memori indah. Memori indah datang sekiranya memori indah pun bisa terpanggil, tapi memori indah ini justru menyakitkan akhirnya. Nah, kayak gitu. Jadi ketidaknyamanan yang nampaknya terus-menerus ya diperagakan oleh Capricorn kepada si pasangan ini. Ketidaknyamanan, tidak membuat suasana tuh asik gitu. Bahkan ini tanpa sadar konflik demi konflik ya. Entah itu dicetuskan akhirnya jadi keributan, atau ini konflik di dalam diri terhadap si pasangan. Gak nampak di sini cinta kasih sayang, hilang gitu ya. Mungkin kebencian, dendam, rasa bersalah, sebutlah itu kenegatifan. Mari rasa itu yang lebih cenderung mendominasi koneksi ini. Yang tadinya punya wacana untuk masuk ke hubungan pernikahan, ini wacananya terhenti, gitu ya. Bahkan ini ada beberapa bisa bubar gitu loh. Wacana dulu, barangkali sudah sempat diprogres sedemikian rupa wacana ini. Udah ada pertemuan antara keluarga, barangkali kayak gitu juga bisa. Tapi akhirnya itu hanya sebatas wacana, setidaknya untuk saat sekarang. Lebih cenderung ada kemungkinan perpisahan daripada penyatuan di sini. Gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah diterima oleh keduanya. Gitu ya. Walaupun diri ini yang memutuskan untuk udahlah aku nggak mau dengan dia gitu ya. Aku nggak mau lebih serius dengan dia. Aku putuskan aku berakhir aja dari dia. Namun keputusan itu tidak gampang untuk dijalani. Gitu ya. Tidak mudah untuk dilakoni. Gitu. Ada konflik lagi di situ, ada konflik dengan diri sendiri, ada konflik dengan pikiran. Nah, seperti itu. Jadi ketidakharmonisan ya. Ketidakharmonisan mari lihat di sini tuh sangat jelas ya. Ketidakbahagiaan di situ. Ketidakbahagiaan. Nah, di sana. Ya. Beberapa dari Capricorn mungkin akan menyatakan bahwa si dia ini tuh bagian dari masa lalunya Capricorn. Gitu. Dan jangan-jangan di antara keduanya, Capricorn dan pasangan, lebih cepat ya energi Capricorn ini tuh untuk menata hidup tanpa si pasangan. Gitu loh. Setidaknya mungkin duluan ada gagasan untuk meninggalkan. Gitu ya. Lebih duluan ini datang di Capricornnya. Nah, di sana. Lebih duluan mungkin Capricorn menemukan ada yang tidak beres dalam koneksi ini. Di saat Capricorn sudah menemukan ada yang nggak beres di sini, si pasangan kalau mari lihat masih terjebak ya dalam situasi yang aku harus dengan Capricorn. Mesti gitu loh. Ada kemestian di situ. Kadang-kadang orang ini mau ini kayak mikir, enggak, aku sebenarnya nggak mau gitu ya. Aku juga tersiksa di sini. Aku tahu ini hubungannya nggak sehat, gitu ya. Aku mau ada perubahan dalam hubungan ini. Bisa ada berontaknya pasangan Capricorn di situ. Dia aja yang mengikat aku terus. Dia aja yang nampaknya nggak yang membebaskan aku pergi. Tapi ternyata kalau mari tangkap, bukan. Itu tanpa dia sadari, alam bawah sadarnya masih mencengkram kuat kepada Capricorn ini. Gitu loh. Ya, karena kan pada kenyataannya tidak dikerangkeng gitu ya. Tidak dipenjara. Bukannya dibatasi. Tindakan untuk melakukan apapun yang dia mau lakukan. Gitu ya, pada kenyataannya nih loh ya. Secara fisik bebas kok, mau ngapain aja bebas. Tapi dia bisa
ujar-ujar ya pasangannya Capricorn ini, enggak bisa, aku nggak sebebas itu gitu. Iya, pikiran yang membatasi tidak bebas. Pikiran siapa? Pikiran dewe, pikiran sendiri gitu ya. Ego takut melangkah gitu ya. Ego di situ yang sedang bermain, mengelabuhi diri, imajinasi, ilusi diri gitu loh. Yang bilang bahwa diri ini tuh tidak bebas, padahal tidak ada yang tidak membebaskan gitu ya. Nah, posisinya di sana. Mungkin merasa di bawah ancaman. Enggak lah. Kalau ancaman itu kan bisa untuk dilampaui, mungkin tidak mudah. Tapi ketika disadari ancaman itu bisa dilampaui, secara otomatis gitu ya akan nemu caranya, nemu jalannya. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo di sana, ada energi dari Taurus, Libra hadir, kemudian ada energi dari Aries di situ, ada energi dari Taurus, kemudian ada energi dari Pisces, Capricorn hadir, Gemini hadir. Oke, itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.